Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi, Ibu Sri Opti, SEAK MMCA CIPSIS. Pembahas pada hari ini, Dr. Anis Lastiati, SEAK MHRM MIDSTCA, Dr. Agus Munandar, Dr. Tuti Nuryati, SEMAK, Dr. Hasnawati, MKOM AKCE, Dr. Wiwi Idawati, SEMSI AKCE ASEAN CPA, Dr. Wiwi Idawati, SEMSI AKCE ASEAN CPA, Bapak Tri Mahendra Rahardian, SEMAK MSI Han AK CA CFI Certified IA, Certified IPSAA, QIA. Dr. Ira Geraldina, SEAK MSAK CA, Dr. Felicia Arni Rudiawarni, SEMAK CVP Certified DA, Dr. Anda Dwi Haryadi, SEMSI AK, Dr. Nurul Aisyah Rahmawati, SEMSAK, Dr. Indah Masri, SEMSAK CA, Bapak Reskino, MSI, PhD AK CA CMA CA RA CBV, Dr. Dahlia Sari, SEMSI. Dr. Megawati Oktorina, Dr. Agustina Mapadang, Dr. Amelia Siregar Oktivina, Dr. Abdurrahman MM, Dr. Widya Hayu Wameswara Kusumawati, SE SOS MSI, Dr. Herlin Tanjung Setia Janingsih, SE MSI AKCE. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Dita Rahmadani yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali kepada seluruh hadirin dalam sesi Paralel 1 for National Conference on Accounting and Fraud Auditing in 2023. Acara ini didukung oleh 10 perguruan tinggi yang tergabung sebagai co-host. Perguruan tinggi tersebut ialah Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Surabaya, Institut Agama Islam Tazkiyah, Universitas Budi Luhur, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Universitas Trisakti, Universitas Pancasila, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Tarumanagara, Universitas Esa Unggul. Selain itu, acara ini juga disponsori oleh Bank Indonesia, PT Angkasa Pura II, PT Indosat Uridu Hacisan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Klinik Akuntansi UMKM Trilogi, KAP Sriadi Eli Sugeng dan rekan, Sayur Box, serta Wardah. Hadirin yang saya hormati, berikut saya tampilkan jadwal pembagian room sesi Paralel 1 hari ini. Baik, untuk room 1 oleh Dr. Widya Hayu Wameswara Kusumawati, SE SOS MSI, dan untuk seluruh presenter dipersilahkan untuk memasuki ruang room 1. Untuk room 2 oleh Dr. Megawati Oktorina, dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 2.
Untuk room 3 oleh Dr. Dahlia Sari, SE MSI, dipersilakan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 3. Untuk room 4 oleh Dr. Ira Geraldina, SEAK MSAK CA, kepada seluruh presenter dipersilakan untuk memasuki ruang room 4. Untuk room 5 oleh Dr. Anis Lastiati, SEAK MHRM MID STCA, dipersilakan untuk seluruh presenter memasuki ruang room 5. Dan untuk di ruang auditorium oleh Dr. Wiwi Idawati, SEMSI AKCA, ASEAN CPA, dipersilahkan untuk seluruh presenter memasuki ruang auditorium. Untuk ruang 101 oleh Dr. Anda Dwi Haryadi, SEMSI AK, dipersilahkan seluruh presenter memasuki ruang 101. Untuk ruang 102 oleh Bapak Tri Mahendra Rahardian MSI Han MAK, AKCA CFE, ACPA Certified IPAIS, Certified IA QAI, dipersilakan oleh seluruh presenter memasuki ruang 102. Untuk ruang 206 oleh Dr. Tuti Nuryati, SEMAK, dipersilakan untuk seluruh presenter memasuki ruang 206. Untuk ruang 209 oleh Dr. Agus Munandar, dipersilakan untuk seluruh presenter memasuki ruang 209. Untuk ruang 210 oleh Dr. Indah Masri SEMSAK CA, dipersilakan untuk seluruh presenter memasuki ruang 210. Oke. Hadirin, kepada seluruh pembahas, presenter, dan panitia, dipersilahkan memasuki room masing-masing untuk mempersiapkan diri. Jadi kalau dilihat memang 53% responden setuju bahwa persaingan pasar jasa audit yang tinggi menimbulkan tekanan bagi KAP untuk memberikan audit fee yang lebih rendah. Nah, kalau dilihat berikutnya, pada kenyataannya, apakah di tabel 4 ini menunjukkan apakah persaingan pasar jasa audit menyebabkan KAP memberikan audit pricing yang lebih rendah dari seharusnya dengan asumsi dibandingkan dengan scope audit dan risk dari auditnya, itu apakah audit yang diberikan itu terlalu rendah gitu ya. Nah, ternyata di sini memang 49 responden berpendapat bahwa iya, bahwa terkadang tingkat kompetisi ini menyebabkan KAP terkadang memberikan biaya audit yang lebih rendah dari yang seharusnya. Ini ditunjukkan di tabel 4 ini. Jadi tabel 3 dan tabel 4 ini bisa disimpulkan bahwa memang persaingan yang tinggi menyebabkan tekanan untuk pengenalan audit fee yang lebih rendah, dan memang ternyata pada kenyataannya ternyata bisa menyebabkan KAP memberikan audit fee yang lebih rendah daripada yang seharusnya dengan mempertimbangkan risiko audit dan skop dari auditnya. Dan juga memang di sini kelihatan kalau dari KAP yang terutama yang non big four, non big four bilangnya never gitu ya sebagian besar, tapi ternyata kalau yang non big four sama yang lebih kecil lagi yang nggak punya afiliasi asing tuh often gitu. Jadi ini ada indikasi bahwa pemberian audit fee yang lebih rendah dari seharusnya ini mungkin lebih banyak terjadi di yang non big four, terutama yang lebih kecil. Nah, kemudian untuk pertanyaan permasalahan yang ketiga, ada fenomena underpricing audit fee tidak di Indonesia? Nah, di sini di kuesioner ditanyakan nih bagaimana audit fee di KAP Anda dibandingkan dengan audit fee di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi memang
tiga kelompok KAP ini setuju bahwa underpriced, dalam arti lebih rendah dibandingkan audit fee yang dikenakan di negara-negara lain di Asia gitu. Yang mereka percaya bahwa lebih rendah di Indonesia dibandingkan di negara-negara. Yang pertama, UMKM ini sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang di Indonesia. Namun kendala utama UMKM ini sulit untuk berkembang karena keterbatasan modal yang berpengaruh kepada usaha yang menjadikan UMKM ini sulit untuk berkembang. Lalu kurangnya literasi digital UMKM yang belum merata dan rendahnya pengetahuan tentang aplikasi pencatatan UMKM yang menjadi penyebab banyaknya para UMKM ini belum beralih ke digital. Lalu banyaknya pelaku UMKM ini belum memiliki pembukuan yang dimana aspirasi keuangan yang belum tertata sehingga akuntabilitasnya menjadi rendah saat berhadapan dengan pihak perbankan untuk peminjaman modal. Nah, jika para UMKM ini sudah melakukan pencatatan secara digital, UMKM ini mereka mendapatkan lebih cepat berkembang karena bisa meminjam modal dari usaha yang di bank serta menghemat waktu dalam melakukan pencatatan tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembukuan. Nah, di sini ada menurut data Kemenkop UMKM pada tahun 2021 yang dimana jumlah UMKM yang ada di Indonesia ini ada sebanyak 64,2 juta unit usaha. Nah, yang baru menggunakan pencatatan digital itu baru sebesar 12,82 juta unit usaha. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini masih banyaknya unit usaha yang ada di Indonesia ini belum menggunakan pencatatan digital. Next, satu lagi. Mungkin ini kesimpulan yang lebih ini. Aplikasi Atlas dapat meningkatkan kualitas audit karena penggunaannya yang efektif dan praktis sehingga memudahkan auditor dalam membuat kertas kerja yang sesuai dengan prosedur audit yang telah sesuai dengan SAP. Pada aplikasi Atlas disiapkan kertas kerja untuk setiap tahapan pemeriksaan yang dimulai dari pra-perikatan, risk assessment, risk response, sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan di mana dalam setiap tahapnya mendukung hasil audit yang berkualitas dari indikator kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personal kunci perikatan, pengendalian mutu dan perikatan, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, serta indikator kebijakan imbalan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi Atlas ini mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Terima kasih. Baik ya Aditya Fadilah ya, ini riset bersama dengan Ibu Novita ya terkait dengan peran daripada Atlas yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit ya. Tadi ini datanya adalah data survei dengan menyebarkan kuesioner gitu ya. Dan tadi saya lihat sebarannya itu paling banyak di Pulau Jawa, berarti ini seluruh Indonesia ya. Gitu ya. Bisa disampaikan bagaimana teknik penyampaian kuesionernya? Apakah dengan apa? Silakan Bu Novita. Terima kasih Bu Dr. Wiwi. Penyampaian kuesionernya kami kirimkan melalui Google Form, Google Form ke alamat KAP. Jadi ini yang balik segini. Sekitar ini ya, tapi lumayan 100 tadi ya, 100 responden, berarti bisa digunakan dengan aplikasi SEM tadi ya. Memang aplikasi SEM di atas 100 ya. Cuman mungkin untuk keterbatasan bisa dimasukkan karena kan kalau audit junior itu kan baru bekerja gitu ya, paling dia disuruh menggunakan aplikasi Atlas ya dia gunakan gitu ya, tapi manfaat untuk dia sampai pada pemikiran kualitas audit mungkin nggak sampai di situ gitu ya. Oleh karena itu mungkin keterbatasannya nanti bisa nanti riset yang akan datang atau selanjutnya itu minimal adalah yang tahu ya kualitas audit adalah supervisor mungkin ya atau senior auditor gitu ya, karena dia nanti tahu peran daripada Atlas tersebut. Nah memang saat ini memang Atlas gitu ya yang masih berperan untuk mengukur kualitas audit. Mungkin dengan kecanggihan nanti teknologi itu ada lagi di atasnya Atlas. Kemungkinan seperti itu ya. Tetapi memang rata-rata kantor akuntan publik menggunakan Atlas ya. Di antara saya juga
ini juga ya bergabung di kantor akuntan publik Agus dan rekan juga pakai Atlas gitu ya. Nanti adik-adik junior itu memang langsung diberikan aplikasi Atlas. Oleh karena itu kita ini sebagai dosen-dosen akuntansi ya Bu Novita, adik-adik mahasiswa pelajaran audit kalau bisa dibekali dengan Atlas. Memang benar-benar pure ke lapangan dengan Atlas itu. Ya, itu yang menjadi nanti pesan dan kesan kita sebagai dosen-dosen auditor ya di kampus-kampus perguruan tinggi, dan nanti juga forum dosen akuntansi itu sering mengadakan workshop Bu Novita terkait dengan Atlas, nanti bisa diikut sertakan mahasiswa-mahasiswa dari trilogi gitu ya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Mas Aditya ya, presentasi yang sangat bagus ya. Lanjut saya kembali. Adalah skripsi dari anak saya. Kebetulan waktunya lagi sudah bekerja, sehingga saya mewakili sebagai pembimbingnya. Sebetulnya di sini nanti mungkin kalau setelah ini akan ada sedikit revisi, karena itu yang saya lakukan bekerja waktu itu masih kasar sifatnya, jadi masih berkembang besar. Nanti kalau misalnya butuh akan saya tangani dulu gitu. Karena pertama kali COP ini terkait dengan revisi saja. Tetapi setelah saya lihat setelah kami bisa lebih jauh, lebih ke arah zakat, lalu terkait dengan psikologi itu lebih kepada money ethics gitu. Ya, selamat sore istilahnya adik-adik itu dan bapak juga ya. Kalau kita lihat pengajaran tersebut pakai PLS, misalkan kalau misalnya dengan dengan SPSS sudah teratasi, saya kira sudah cukup ya. Sama-sama. Baik, mungkin langsung saja saya berikan ya. Kalau kita bicara tentang kepatuhan pajak itu kan topiknya masih sangat menarik sebenarnya saat ini ya. Dan sebenarnya banyak sekali penelitian yang membahas tentang itu. Dan itu menjadi tantangan buat kita para peneliti ketika mau fokus di penelitian tentang kepatuhan pajak. Kita perlu mengeksplor apa nih beda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Sebenarnya kalau saya melihat dari dimensi-dimensi atau determinan yang dipilih itu sangat menarik. Cuman kan ini kita harapannya tidak sampai sini ya, harapannya bisa dipublikasi di jurnal gitu ya. Nah, itu perlu konsistensi dalam melakukan pembahasan. Misalnya di sini mungkin psikologisnya saya bahwa ada psikologisnya, tapi manietik ya, modal ini. Kemudian ada tax avoidance, kita tahu bahwa tax avoidance ini merupakan praktik yang bisa dikatakan dengan memanfaatkan di area dalam undang-undang pula ada beberapa yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga pada area-area tertentu bukan pajak yang dibayarkan dapat lebih sedikit. Di mana usaha sektor manufaktur yang fokuskan yaitu industri dasar dan kimia seperti usaha semen, plastik dan kemasan, kertas, kimia, pakan ternak, kayu dan pengolahannya, kami dan kaca serta logam dan sejenisnya yang terdapat di Indonesia pada periode 2019 sampai 2020. Di mana dari 78 perusahaan yang dapat kita kalikan 30 periodenya didapati sampel sebanyak 123 sampel dari 41 perusahaan.
Kemudian ada kerangka pikir di mana perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, itu hipotesis pertama. Dan hipotesis kedua, beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan hipotesis ketiga, beban pajak ini berpengaruh terhadap manajemen laba. 0,029 atau kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa beban pajak kini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur subsektor industri. Nah, pada uji koefisien determinasi R-square berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil R-square sebesar 0,606961, artinya pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan beban pajak kini terhadap manajemen laba sebesar 61%, sedangkan sisanya atau 100 dikurang 61%, yaitu 39%, dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan beban pajak ini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sekian presentasi dari saya. Tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, serta modal terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi studi empiris pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 dan 2021. Sebelumnya, yang pertama-tama penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Lita Usil Rizky dan Mujair Anwar dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel-variabel seperti struktur modal, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan likuiditas pada variabel independen dan juga penelitian ini menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya fokus dari tahun 2017 sampai 2019, sedangkan penelitian ini meneliti dari tahun 2017 sampai 2021. Kita bisa lihat dari grafik tabel di sini, saya menggunakan proksi nilai perusahaan dengan PBV, price book value, yang merupakan perbandingan dari harga suatu saham dengan nilai buku. Di sini PBV dari sektor properti dan real estate tahun 2017-2021 mengalami tren yang menurun setiap tahunnya di kisaran 1,6 15,85,4521 sampai 0,778621418. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim penelitian Politeknik Negeri Semarang yang terdiri dari Septia Yuda Kusuma, Santi Wahyuni, dan Rikawati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Diversifikasi Pendapatan, Peran KBMI dan Usia pada Profitabilitas Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pandemi, dalam rangka National Conference on Accounting and Fraud Auditing di Universitas Teknologi. Presentasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Awali dari latar belakang, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat vital dalam pergerakan perekonomian di Indonesia, yang mana ada tuntutan untuk. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya kepada Panitia International Conference on Accounting and Fraud Auditing untuk memberikan kesempatan kepada saya mempresentasikan makalah yang berjudul Lalu Kinerja Profitabilitas Ukuran Perusahaan dengan Latar Belakang CEO Terhadap Manajemen Laba, di mana makalah ini ditulis oleh saya sendiri, Linian Sukondo, kemudian oleh rekan-rekan saya Ayu Lestari, Ibu Rofiana Dewi, Taufikur Rahman, dan Rahman Hidayat. Maaf Pak Ian ya, suaranya agak. Sebelumnya perkenalkanlah, saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya adalah Linian Sukondo. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dan saat ini saya juga sedang mengikuti pendidikan mahasiswa program doktoral ilmu akuntansi di Universitas Sultan Agung Tirtayasa atau Untirta. Terburuk nasional. Terburuk nasional, implikasinya apa? Jadi ketika rontok ekonomi itu, maka cash flow orang menabung itu turun, yang banyak itu menarik. Terjadi bubble effect, LPD itu sampai saat riset ini dibuat, 37-38 itu masuk ke ranah hukum. Fraud. Bahkan realitas Metro TV itu sampai datang ke Bali untuk meliput itu,
Ada kerugian kurang lebih 150 miliar. Case-nya apa? Case-nya adalah transparansi pembukuan, kredit yang macet, dan lain-lain. Kontribusi kami apa di riset ini adalah setelah kami lihat tahun 84 melalui keputusan gubernur itu yang di sebelah kanan, landasan filosofis, dulu didirikannya LPD itu untuk menunjang kegiatan sosial, budaya, adat, dan agama. Melakukan kegiatan operasionalnya sampai reportingnya, sampai penggunaan kalau ada surplus itu adalah berbasis lokalitas. Uangnya kalau kita bawa ke komersial, jika ada keuntungan, peraturan gubernur mengatakan bahwa 20%-nya dibawa ke desa setempat. Tadi hasil wawancara, pertemuan di lapangan, gitu ya, keliruan yang sebelumnya, gitu, sehingga orang bacanya prosesnya kelihatan. Gitu. Oh ini ya maksudnya, gitu ya. Jadi nggak jam tuh konfus. Jadi kan enak. Oh iya ini, gitu maksudnya. Itu mungkin Pak kalau dari saya ini. Ya, kalau terima kasih Bu Dr. Ira. Sebenarnya wawancara sudah ada, karena kami harus izin ke gubernur gitu. Karena jadi gini ceritanya, tim perumusan ekonomi Bali itu lagi getol-getolnya nyadarin, bahkan cuman mereka salah, mereka masih menyebut PSAK 45. Di media-media di Bali itu ketika LPD itu masuk ranah hukum, 37 LPD masuk ranah hukum, dan di masa pandemi, maka semua masyarakat tuh penelitian kampus itu digeser ke sana. Kami berlomba-lomba, universitas seperti ini berlomba-lomba memberikan kontribusi yang ahli komputer buat sistem, kalau kami mix gitulah pendampingan karena kami vokasi lebih menekankan kepada jurnal dan lain-lain. Jadi hasil wawancara ada, memang kami tidak tampilkan, gitu. Ada dalam format artikel lain gitu. Nah, di sini memang jam, dan kami dari awal sudah sadar pasti pertanyaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Dapatkah Mekanisme Corporate Governance Meminimumkan Biaya Agensi? Jadi, pada perusahaan yang listing di Bursa Efek, erat kaitannya dengan teori agensi, di mana pihak investor dan manajer perusahaan masing-masing mereka memiliki kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya konflik yang sering disebut agensi konflik. Konflik agensi yang tinggi pada sebuah perusahaan mengakibatkan penurunan kinerja. Akan tetapi, hasil penelitian Florakis, McKnight, dan Panda menunjukkan biaya agensi itu lebih sering terjadi pada perusahaan yang tingkat pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat pertumbuhannya rendah. Sudah terlihat, Ibu. Baik. Selamat sore, Dr. Ira dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari UKSW Salatiga. Saya sendiri, Ayu Anastia, dengan dua rekan saya, ada Rismaya dan juga Mbak Patmi. Di sini kami akan memaparkan paper kami secara singkat mengenai apakah kondisi pandemi mempengaruhi hubungan kausal social disclosures dan kualitas laba. Next. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai fenomena. Bicara dengan fenomena, di sini dampak dari kasus skandal kecurangan dan juga dalam pelaporan keuangan. Nah, di sini contohnya seperti kasus di Enron, Siam, Toshiba, dan juga WorldCom. Nah, yang ini adalah hasil uji statistik hipotesis 1 dan 2, di mana H1 ini SIP-nya kan sebesar 0,784, lebih besar dari 0,05, maka dari itu hipotesis 1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, yang kedua ini diketahui bahwa SIP-nya ini 0,00 itu kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,001, maka dari itu H2 ini diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa intelektual kapital berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Nah, yang ketiga ada kinerja keuangan dengan SIK-nya sebesar 0,00 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 23,920. Maka dari itu H3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat,
nilai SIG-nya itu sebesar 0,932, lebih besar dari 0,05, maka keempat itu ditolak. Yang kelima, nilai SIG-nya sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,092, maka dari itu hipotesis kelima diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa intelektual kapital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Next. Mohon maaf, Ibu, waktu presentasi sudah habis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf. Baiklah, terima kasih kembali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan pembahasan. Kepada Dr. Ira, saya persilakan. Terima kasih Bu Nurul. Bu Inki ini ya. Kalau kita berbicara mengenai intelektual kapital, ya, dan kinerja keuangan, nilai perusahaan kan itu sudah banyak yang meneliti ya Bu ya. Nah mungkin ini akan lebih agar kebaruannya itu muncul gitu ya, agar kebermanfaatannya itu muncul, mungkin bisa dielaborasi mengapa yang dipilih itu adalah komite audit ya, konteksnya. Nah konteks penelitiannya itu sebaiknya dielaborasi, di-highlight, itu kenapa kok komite audit bukan yang lain. Kalau kita bicara struktur tata kelola kan banyak ya, ada dewan direksi, ada dewan komisaris, ada apa kok yang diangkat itu komite audit dan intelektual kapitalnya gitu ya. Hasil yang ditemukan oleh Widiatiana dan Ratnadi tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rasio-rasio keuangan yang diproyeksikan dengan profitabilitas, leverage dan aktivitas terhadap financial distress dapat dimoderasi dengan GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan manajerial. Sementara hubungan antara rasio keuangan yang diproyeksikan dengan likuiditas terhadap financial distress tidak dapat dimoderasi oleh GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan manajerial. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan sampel didominasi dan perusahaan yang labanya negatif. Sementara jumlah kepemilikan saham manajerial positif. Periode penelitian yang hanya 1 tahun pengamatan, yaitu tahun 2020, tentunya memberikan peluang bagi riset yang akan datang untuk menambahkan tahun pengamatan, mengingat pada tahun 2021, COVID-19 belum dinyatakan berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Bu Dr. Felicia. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Dr. Felicia. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Eliada. Bu, di Unsur di Fakultas Ekonomi ya Bu ya? 0,004 sehingga hipotesis 4 diterima. Dan yang terakhir, pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap financial distress memiliki hasil yang tidak signifikan sebesar 0,218 sehingga hipotesis kelima ditolak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka bisa kita simpulkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress, sedangkan leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi tahun 2018 hingga 2020. Dan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah atau menggunakan objek penelitian yang lain, serta menggunakan periode penelitian dengan tahun terbaru. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan menambah variabel independen lain di luar penelitian ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Felicia sebagai pembahas dan kepada para hadirin yang telah hadir. Perkenalkan kami dari Universitas Esa Unggul dengan Ibu Bardia Anisya Zuni sebagai penulis pertama dan Chandra Kusuma Cipta sebagai penulis kedua akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Yang melatar belakangnya penelitiannya adalah pada dasarnya semua perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan profitnya.
sehingga menaikkan nilai perusahaan dimaksudkan untuk menyejahterakan kepentingan pemegang saham. Sektor properti mengalami penurunan pada tahun 2018 dan tahap yang sulit tahun 2020 dikarenakan ada wabah COVID-19, sehingga seluruh kegiatan bisnis properti dan real estate dengan ditambahnya penerapan kebijakan limitasi secara besar sehingga menjadi pemicu adanya penurunan kapabilitas keuangan tahun 2020. Di sini teori yang digunakan ada teori agensi berkaitan dengan penghindaran pajak karena ada perbedaan kepentingan antara manajemen dengan fiskus. Untuk teori stakeholder di sini mengatakan bahwa reputasi perusahaan merupakan aspek utama dalam kelangsungan perusahaan, sehingga cenderung memilih menghindari praktik penghindaran pajak yang akan mencemarkan nama baik perusahaan. Nah, yang terakhir teori kekuasaan politik di sini perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka, termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal. Nah, salah satunya tadi praktik penghindaran pajak. Nah, kemudian di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, penghindaran pajak, yaitu upaya penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak. Kemudian, kepemilikan institusional, di sini proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh lembaga, bank, asuransi, atau institusi. Ini sebenarnya untuk menjadi alasan mengapa penelitian dilakukan sebenarnya agak kurang kurang strong gitu ya, kurang strong karena di sini kan dikatakannya hasil yang berbeda di antara beberapa penelitian ya. Sebenarnya hasil yang berbeda kan nggak ada masalah ya. Jadi bukan berarti kita harus meneliti lagi gitu kan ya. Nah, tapi ya kita harus tahu juga kenapa hasilnya berbeda. Jangan-jangan misalnya negaranya berbeda, atau misalnya industrinya berbeda gitu ya. Atau mungkin ya pokoknya ada hal di luar di konteksnya itu berbeda gitu ya. Jadi tolong ya ada alasan atau kontribusi yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance, studi empiris pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Semua perusahaan itu mempublikasikan biaya-biayanya, hanya menyebutkan bahwa dia itu melakukan CSR gitu, Bu. Oke, ya jadi dapat berapa tuh? 10 ya, kalau nggak salah ya? 10 perusahaan atau berapa? Sampelnya berapa sih, Mbak? Sampelnya ada 50, Bu. Ada 10 perusahaan. Ya. Jadi perusahaan yang tidak mempublikasikan biaya CSR ini ada 19, Bu. Jadi perusahaan food and beverage itu kan ada 30 di BI yang terdaftar di BI. Dan perusahaan yang tidak mempublikasikan biaya CSR-nya itu ada 19. Jadi perusahaan yang memenuhi kriterianya cuma ada 10. Oh, oke. Jadi di sini 55. Terus yang tapi semuanya 55 ini dia menyampaikan biaya CSR-nya. Yang tadi 10 tadi maksudnya apa? Yang ada gitu. Yang ada maksudnya yang mempublikasikan biaya CSR-nya. Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan untuk nilai probabilitas, untuk variabel profitabilitas memiliki nilai 0,596 yang memiliki nilai di atas 0,05, berarti variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitupun variabel-variabel selanjutnya. Untuk uji koefisiensi determinasi R-square, di mana nilai R-square sebesar 0,0410, yang artinya variabel profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan capital intensity mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 4,1%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel mediator di luar penelitian ini. Adapun pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, di mana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini mendukung dengan penelitian Aulia dan Mahfudin tahun 2020 dan Ardianti tahun 2019. Lalu untuk pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, di mana kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salrikas dari Universitas Triologi. Saya ingin mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak atau Tax Evasion. Sorry, bukannya aturannya itu ya, harus on cam ya, Mbak Moderator.
Enggak, Ini harus on cam kameranya nggak? di laptopnya ada kendala, Bu, maaf. Oh, oke, ya itu harus disampaikan dulu kan berarti. Oke, ya silakan. Oke, selanjutnya, Bu. Pertama-tama dari latar belakang, Indonesia ini masih bisa dikatakan sebagai negara berkembang, di mana negara tersebut masih memerlukan pemasukan untuk membiayai pembangunan negara yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, salah satu pemasukan terbesar ini bisa dikatakan dari sektor pajak. Pajak ini merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, warga negara Indonesia diwajibkan membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para hadirin, terutama kepada Bapak Anda yang saya hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Analisis Aspek-aspek Potensial Penerapan Blockchain dalam Bisnis Remittance Perbankan di Indonesia. Oke. Dan ini aspek-aspek potensialnya telah diteliti dari Of dan Xiong tahun 2017, dan di 2018, Yu Zheng juga. Tantangan penerapan pengetahuan, tentu pengetahuannya masih awam, kurang independen, karena Ripple Labs ini blockchain tapi diciptakan oleh suatu perusahaan. Persaingan, legalitas, dan peraturan yang belum settle, belum ada saat ini. Kesimpulan, saran, dan implikasi. Kesimpulannya, Ripple memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis remittance. Implikasinya apa? Para institusi perbankan di Indonesia bersama-sama dengan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi blockchain. Yang sarannya mengkaji aspek volatilitas dalam bisnis remittance melalui blockchain, terutama pada blockchain yang melibatkan mata uang kripto agar diperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab serta pembahasan. Kepada Dokter Anda, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Mas Ferry Kurniawan ya. Suara saya jelas kedengaran ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Analisis aspek potensial penerapan blockchain dalam bisnis remittance perbankan Indonesia ya. Jadi setelah kita review papernya itu antara latar belakang, kemudian berikut ini saya akan memaparkan makalah dengan judul Evaluasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Manajemen Risiko, Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan manajemen risiko di tingkat provinsi yang bisa menjadi acuan bagi perangkat daerah di bawahnya, dan menetapkan struktur manajemen risiko itu sampai ke tingkat terendah dengan menetapkan tugas dan fungsi melekat pada struktur organisasi tata kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan yang ada dan mohon saran dari Dokter Anda dan juga semua hadirin. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab dan pembahasan. Kepada Dokter Anda, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yohana. Evaluasi peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam manajemen risiko ya. Oke, pembahas kita mulai dari latar belakangnya, fenomenanya, kemudian sampai ke muncul perumusan masalah, itu juga sudah disampaikan secara baik ya, dengan referensi-referensinya secara runut, sehingga memang muncul perumusan masalah yang akan diteliti. Kemudian hanya ada beberapa catatan saja, mungkin pertanyaan dulu. Terhadap transparansi ini berpengaruh negatif signifikan, maka H3-nya diterima. Kemudian pengaruh transparansi terhadap jatuhnya kinerja keuangan ini berpengaruh sangat signifikan dan koefisiennya negatif. Kemudian pengaruh langsung turbulensi lingkungan terhadap jatuhnya kinerja keuangan
ini tidak berpengaruh langsung. Maka di sini saya mengambil kesimpulan bahwa penempatan transparansi sebagai variabel intervening itu sudah tepat. Karena pengaruh turbulensi lingkungan terhadap jatuhnya kinerja keuangan itu tidak signifikan dengan adanya variabel intervening berupa transparansi itu pengaruh transparansi terhadap jatuhnya kinerja keuangan itu berpengaruh negatif signifikan. Mengetahui apa saja penyebab jatuhnya MUNES, maka kesimpulannya adalah kita bisa tahu apa penyebab jatuhnya MUNES. Ya, kalau di ini belum tersampaikan yang itu ya, penyebab jatuhnya ya. Nah, kemudian yang menarik adalah dari kerangka gambar ini ya, dari kerangka pikir penelitiannya, itu kan ada variabel moderasi berarti ya, mediasi berarti. Intervening. Ya. Intervening ya. Variabel mediasi itu transparansi. Nah, kira-kira kalau hipotesis ada variabel intervening atau mediasi tadi, berarti itu kan hubungan yang tidak langsung begitu ya? Iya, ada hubungan tidak langsung. Ada hubungan langsung gitu ya. Dengan mengakui sistem pemerintah nasional, selanjutnya dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa diberikan dana desa lewat APBD. Dana desa meningkat setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2015, dana desa telah dialokasikan sebesar 258 triliun. Dengan penerimaan dana desa yang meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Di sisi lain, pemberian dana desa yang tidak sedikit juga memberikan konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pengelola dana desa itu sendiri. Fenomena kecurangan yang sering terjadi di masyarakat adalah misalnya seperti ini. Kepala daerah sebagai pengelola dana desa melakukan korupsi atas dana desa. Menurut Jogja Corruption Watch, dalam keterangannya di Kumparan, menyebutkan selama tahun 2019 terdapat 2 kasus korupsi dana desa. Judul paper yang berjudul adalah Do more disclosure on key audit matters can improve audit quality. Kami menyusun papernya dalam bahasa Inggris sebetulnya, tapi kami menyampaikan ini presentasinya dalam bahasa Indonesia dan harapannya ada banyak masukan sebelum kami bisa mempublikasikannya. Jadi ini paper bersama dengan mahasiswa, tapi mahasiswanya sudah lulus entah kemana, jadi saya harus mempresentasikan tujuan utama sebetulnya dari paper ini, penelitian ini adalah pada waktu tahun 2018, kita tahun 2018 itu IAPI sudah mulai menggaungkan key audit matters atau hal audit utama yang sifatnya masih voluntary dan itu kemudian masuk di exposure draft di SA 701 tentang pengomunikasian. Perkenalkan, nama saya Dandi Yusuf. Saya asalnya dari Universitas Pancasila, program studi S1 akuntansi. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Faktor-faktor penentu penilaian kembali aset tetap untuk meningkatkan arus kas dan posisi pasar. Enggak ada. Kok langsung gue geleng? Boleh dong nanya. Jadi ini skripsi. Bukan skripsi, bagian dari skripsi. Penelitian yang seperti ini sebelum ini sudah pernah baca penelitian yang seperti ini sebelumnya belum? Duduk aja lah, kok kayak ujian ya. Kan ini ngobrol ya. Kok saya yang tegang jadinya. Anda mengacu pada penelitian sebelumnya pastikan. Nah, penelitian ini bedanya dengan penelitian yang lampau apa ya? Nah, ini justru menjadi pertanyaan saya selanjutnya nih, dan dia kan judulnya Anda ini kan apa ini? Judulnya adalah faktor-faktor. Anda akan menguji atau meneliti faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan suatu perusahaan itu melakukan revaluasi atau tidak gitu ya. Oh, Ibu. Semuanya offline. Oke.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Anis dan Bapak Ibu yang di sini. Berikut ini adalah penelitian saya dengan mahasiswa atau skripsi mahasiswa Vanessa Natali yang kebetulan baru saja lulus, dan Ibu Feli itu pembimbing kedua, dan kebetulan yang berangkat hanya saya. Judulnya tentang dampak CSR terhadap firm value atau nilai perusahaan dengan GCG dan financial performance sebagai variabel moderasi. Next. Nah, awalnya kalau kita bicara tentang sejarah CSR itu tentu sudah lama berkembangnya di Indonesia, mulai masih menjadi voluntary sampai sekarang mulai menjadi mandatory sejak keluarnya SEOJK. Namun di sini karena sampelnya masih di tahun 2019 sampai 2021, jadi kami masih tetap menganggap itu voluntary karena juga standarnya nanti kita pakai GRI. Kemudian kenapa laporan CSR ini masih sering dibahas dan mungkin dari berbagai riset masih menemukan hasil yang tidak konsisten, maka itu menjadi salah satu alasan kenapa kita masih tertarik untuk mereplikasi riset yang sudah cukup banyak, tetapi hasilnya masih tetap belum konsisten dengan beberapa kondisi atau pengukuran yang bermacam-macam. Jadi di sini kita mengambil konsep ada yang namanya CSR. Kita akan mengkaitkan dengan bahwa CSR itu merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan kalau dikaitkan di sini ada hasil survei yang saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh KPMG tahun 2020. Ini adalah pertumbuhan tingkat pelaporan keberlanjutan global sejak 1993, di mana dilaporkan bahwa pelaporan keberlanjutan ini terus meningkat secara global. Gitu ya, intinya hingga tahun 2020 telah dilaporkan sebanyak 96% dari 250 perusahaan terbesar di dunia atau G20 melaporkan kinerja keberlanjutannya, dan 73% diantaranya menggunakan standar GRI. Nah, berdasarkan survei ini pula dari penelitian kami, laporan keberlanjutan yang kami teliti mensyaratkan harus menggunakan GRI standar. Next. Beliau adalah dosen pembimbing saya juga gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa membagikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh green accounting dan carbon emission disclosure terhadap perusahaan oleh Makosi Syariah. Oke, next berikutnya. Nah, untuk latar belakangnya, jadi ada 4 hal yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah total emisi karbon dunia. Jadi hanya satu variabel atau hipotesis yang memiliki pengaruh signifikan. Dan juga untuk uji SEM-nya lulus semua dari model pengukuran atau outer model, inner model, juga overall fit modelnya. Kemudian untuk saran penelitian ya mungkin bisa langsung aja ke slide berikutnya. Jadi ditemukan bahwasanya sekali lagi setiap perusahaan. Ya kalau hasilnya nggak signifikan mungkin jangan-jangan karena sampelnya terlalu kecil gitu. Nah, itu yang keberapa? Kedua ya. Dan kemudian pertanyaannya yang berikutnya kembali ke sampel. Kenapa sih dipilih secara khusus harus yang BUMN? Apakah ada aturan khusus yang berlaku bagi BUMN sehingga dia harus melaporkan ini atau enggak gitu? Kenapa harus Baik, kepada seluruh pembahas, presenter dan panitia dipersilahkan. Maaf, saya ulangi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anis Lastiati, SEAK MHRM, MED STCA, Dr. Agus Munandar, Dr. Tuti Nuryati, SEMAK, Dr. Hasnawati, MKOM AKCA, Dr. Wiwi Idawati, SEMSI, AKCA, ASEAN CPA, Bapak Tri Mahendra Rahardian, SEMAK MSI, Han AKCA, CFE, Certified IA, Certified IPSIS, QIA,
Dr. Ira Geraldina, SE/AK MSAK CA, Dr. Felicia Arni Rudiawarni, SE/MAK CVP Certified BA, Dr. Anda Dwi Haryadi, SE/MSI AK, Dr. Nurul Aisyah Rahmawati, SE/MSAK, Dr. Indah Masri, SE/MSAK CA, Bapak Reskino MSI, PhD, AKCA, CMI, CERA, CBV, Dr. Dahlia Sari SI, MSI, Dr. Megawati Oktorina, Dr. Agustina Mapadang, Dr. Amelia Siregar Oktivina, Dr. Abdurrahman MM, Dr. Widya Hayu Wameswara Kusumawati, SE Esos MSI, Dr. Herlin Tanjung Setia Janingsih, SE MSI AKCA. Terima kasih juga untuk seluruh presenter dan audiens yang telah berpartisipasi dalam sesi ini. Sampai jumpa di hari esok untuk melanjutkan paralel sesi 3 dan 4 yang dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan sesi panel hari kedua yang dimulai pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Dihimbau kepada para peserta untuk menghadiri sesi panel hari kedua karena pengumuman best paper akan dilakukan di akhir sesi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.